Kalian bisa skip video ini setelah bumper karena omongannya sangat tidak berguna. Dan selamat datang di Omong Kosong. Hari ini aku jadi hostnya, jadi rekrutan baru Belok Ringo, dan akan kita sambut narsum yang sangat istimewa. Iya, apa sih kayak gitu? Prokes mas, pandemi ini. Oh, iya, iya. Ini kan pandemi, jadi kita perlu perlindungan dari bahaya virus COVID-19. Berarti aku habis melanggar prokes dong. Denda berarti mas. Denda ya. Di sini ada dendanya mas, 1 juta kalau nggak pakai peralatan. 1 juta. Di sini ini kan ibu kota negara baru, jadi harus aturan tuh harus tegas. Ya. Bagus. Oke, teman-teman. Oke. Narsum kita adalah Langsung bagus ini. iya dong, Nah. Mas Robib Nur Syai'an. Robi Lalat mas. Aku kalau di konten sekarang pakai nama Robi Lalat. Kenapa Lalat? Lalat itu laki-laki tampan. Kita udahan aja yuk. Baru di awal udah nggak relevan ya. Oke, tema kita hari ini adalah panduan hidup di IKN. Wih, berat ini. Ini baru ditemukan Berat sekitar ini. 5 menit sebelum tag. Tanpa skrip, mudah-mudahan ini nggak gagal. Tapi mas, Nah, aku gara-gara ide judul itu ya, tema itu yang mau dibahas tuh aku jadi kepikiran kayaknya apa ya, nggak relevan mungkin kalau aku berbicara soal itu, karena kalau panduan, karena apa ya, yang ibu kota sekarang kan Jakarta ya, nggak pernah ke Jakarta kok ya. tadi IKN baru. Oh, panduan hidup di IKN baru. Ken baru. Oh gitu. Jadi kita mengenalkan kearifan. Jadi aku ini diminta untuk mengenalkan kearifan lokal yang ada di ibu kota negara baru nantinya itu ya. Tapi kalau sampai yang terlalu masuk akal kan ini nggak Bukan omong kosong. bukan omong kosong. Oke, kita mulai dari seorang Nur Robi Syai'an atau Robi Lalat. Lalat. Bikin malas sebenarnya. Apa bang? Bekerja dan tinggal di Penajam ya. Ya, di tepatnya ya. Sejak Kecamatannya Penajam sejak sejak 2020. 2020. Tapi Mm-mm. sebagai warga negara Penajam, warga Kabupaten Penajam, Penajam. itu udah dari tahun 2012. Secara catatan administrasi. Administrasinya 2012. Oke. Kenapa begitu? Kenapa 2012? Karena memang kepengurusan administrasi di sini tuh lebih cepat dibandingkan kenyataannya kita tinggal di sini. Jadi, Oke. gitu mas. Ya. Ya. Enggak, sebenarnya sejujurnya sih, aku pindah ke sini 2020 itu walaupun KTP ku di sini karena IKN. Karena ikan diumumkan 2019, kayaknya aku harus matok duluan gitu. Oke. Jadi Kecamatan Penajam ini nanti sebagian wilayahnya akan dijadikan sebagai wilayah inti dari IKN baru. Kecamatan Penajam. Sorry, Kecamatan Sepaku, dekat dengan Kecamatan Penajam. Ya. Nah, dengan menguasai jadi- materi harusnya. Terus. Sesuai tema panduan hidup di IKN, kita mulai dengan berapa sih pendapatan sampean bekerja di Penajam ini? Pendapatan. Iya, Serem banget sih pendapatan. nggak apa-apa, terlalu besar. Pendapatan resmi apa yang ilegal? Iya, resmi dong. Yo, Ya, pendapatan sampean dulu, nanti baru aku larikan ke yang lain. standarnya kan di 3,4 ya kalau masih di kabupaten ini kan. Heeh. Ya kan lumayan cukup tinggi sih UMK. dibandingkan UMK. Ya, tapi yang sampean Minimum. dapatkan sedikit di bawah itu. Enggak, 3,4 bang. 3,4 memang. Itu ya all in kan ya, masih ya sih pendapatan kotor. Ya. Lalu, Cukup uang segitu untuk hidup di daerah penyangga IKN. mungkin dapat tempatnya dicukupkan kali ya. Karena Hasrat sebagai seorang manusia itu mas nggak pernah cukup. ini deh, kalau untuk memenuhi kebutuhan cukup nggak? Bukan keinginan. Cukup. Kalau untuk kebutuhan Cukup. ya. Dari Subjektif sebenarnya, tapi cukup. seandainya ini asumsikan sebagai kontraktor, ya, maksudnya rumahnya ngontrak. Iya kontraktor. Oke. Kontraktor berarti. Untuk membayar sewa rumah, biaya keluarga karena sudah punya anak dan istri, dan
pendidikan mungkin nanti cukup dengan gaji segitu. Menarik ini mas. Nggak usah di sosok menarik lah. Menarik ini ya. Dari awal kan kita Ya maksudnya menarik bagi hal yang tidak aku, menarik. ya kan kayak gini. Kalau untuk kebutuhanku sebagai kontraktor tadi, nah di sini ini menariknya ini BPU ini mungkin masih terbilang murah sih. Berapa sih sebulan di sini? Aku masih rate-nya itu ya 1 juta sampai 500.000 sampai 1 juta masih ada tuh rumah. Rumah itu standar 2 kamar. Sampai saat ini loh ya. Ya. Sudah termasuk listrik air? Belum. Listrik berapa biasa sebulan? Aku. Kan? Ini kok jadi masalah pribadi? Ya nggak apa-apa. Ya 300.000 lah. 300.000 air. Air 150. PDAM? Enggak ya. Di sini airnya masih bagus, belum tercemar. Kayak ibu kota yang lama kali ya, yang akan lama, iya kali ya, ya gitu kan, gitu Nggak usah sok tahu nah. Iya sih benar sih nggak ada Jakarta. Nggak apa-apa sih ini omong kosong cuma Iya. jangan juga sok tahu. Ya kan? Ya jadi artinya kebutuhan dasar di bawah 2 juta ya, di luar biaya pendidikan anaknya itu ya. Nah itu aku bilang menariknya. Apa? Aku itu masih amatir, maksudnya bukan amatir, newbie lah dalam sebagai bapak kan, sebagai orang tua. Jadi kalau dikalkulasi dengan anggaranku yang tadi ya 3,4 itu, kalau nanti anak sudah mau ke lembaga pendidikan kayaknya udah nggak cukup ya. Sudah kurang Iya. cukup ya. Oke. Tapi analisa ya. Kalau bicara konteks IKN baru di Sepaku nanti, sebagai gambaran kalian untuk berbelanja, misalkan untuk kebutuhan shopping di mall, harus ke Balikpapan ya, harus ke Balikpapan. Iya. Kita asumsikan juga di wilayah itu nanti kebutuhan, kalau bicara kebutuhan pokok, harga-harga di Penajam masih relatif lebih murah ya ketimbang di Jakarta misalkan. Iya kan, makanya perbandingan UMK Penajam dengan Jakarta yang jauh 4, sekian tuh ya sebenarnya kalau dinilai tukarkan kurang lebih aja. Kursnya beda. Oke. Artinya nanti kalau ASN pindahan ke Sepaku, gaji pokok misalkan 4,5 sangat cukup nggak sih untuk tinggal di situ? Kalau berkaca dari Nanya aku kan? Iya dong, masa aku nanya. PNS. Iya. Ya, Yes. kan penghuni awalnya Jadi kan, Bang? perspektif lah mas, kan tergantung bagaimana kita bersyukurnya aja. Andre, masuk ilmu bersyukur. Karena begini bang, kita nggak bisa lepaskan itu dari kehidupan sehari-hari di Penajam Pasir Utara saat ini. Karena apa? Karena kepala daerahnya itu kan mengusung visi religius kan. Nah, jadi kan kita tidak boleh lepaskan unsur keagamaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Jadi memang dia dari sini kurang, berarti lu kurang bersyukur gitu sih. Jadi kalau menurut perspektifku cukup. Kalau Kalau 4, berapa tadi? 5 misalkan. 4,5 hidup di Sepaku, hidup di ibu kota negara baru. Cukup. Asalkan kamu religius. Gitu. Iya dong. Jadi syarat menjadi warga IKN baru yang pertama adalah religius. Iya, sama kayak sila pertama lah. Bahaya ini. Ya gitu. Enggak apa-apa ya, itu anu kan, maksudnya jawabanku diterima kan? Iya. Oke, selanjutnya adalah setelah kebutuhan. Nah, ntar dulu mas. Oke. Sampean kan orang sini juga sebenarnya kan? Iya. Ya sebenarnya kan sampean juga relevan loh untuk menjawab itu. Kenapa menjadi pewawancara? Nah, tapi kan sampean bisa ngasih pendapat lah, pandangan lah kalau jawabanku itu tidak sesuai dengan atau sesuai ataupun tidak sesuai. Ya, sesuai. Kuncinya adalah religius. Ya, hasilnya adalah religius. Oke. Itu udah bagus itu. Kalau kebutuhan pangan rasanya gaji 4,5 itu sudah sangat cukup untuk hidup di ya. sini. Lalu untuk shopping ya masih cukup lah. Shopping itu apa sih? Selanjutnya adalah biaya pendidikan. Sebagai informasi bahwa dari tingkatan SD sampai SMA sejak kapan? Udah sejak lama sekali bahwa di sini tidak ada SPP teman-teman. Iya. Iya kan? Betul. Di Jawa negeri ya? Di sekolah negeri di Jawa mungkin baru-baru aja ada sekolah gratis itu. Serius nih? Iya. Kita udah berdaulat dari dulu guys. Oh, bagus berarti di sini Pak Gubernur ya. Jadi untuk biaya pendidikan ya di sini relatif lebih kecil. Hanya bicara kualitas memang sama ini belum terlalu setara dengan yang ada di ibu kota negara yang saat ini. Yang bahkan lama. Misalkan kalau takarannya adalah
nilai ujian masuk perguruan tinggi kemarin, kan kita di Kaltim ada 15 sekolah tuh yang masuk dalam daftar 1000 nasional itu. Nilai peringkat terbaik itu masih di 200-an. 200 itu SMA Balikpapan. SMA 2 Balikpapan. SMA Balikpapan pokoknya di Balikpapan. Iya Ya. Nah, sekarang perlu nggak sih anak-anak dari penghuni IKN baru nanti sekolahnya juga di Kaltim? Perlu. Gimana kalau salah nih? Perlu apa? Gimana? Perlu nggak? Relevan nggak untuk mereka menyekolahkan anak mereka di Kaltim? Mereka itu Ya, mereka warga Kaltim. Penghuni IKN baru nanti. Penghuni IKN baru itu kan ada yang dari luar juga kan ya? Penghuni awalnya pasti mayoritas dari luar kan? Iya pasti. Iya, makanya video ini perlu dibuat. Walaupun ya entah ada yang nonton atau tidak. Oh, ini pasarnya nanti yang Nggak usah ngomongin pasar dong, itu kan rahasia. Oh iya, sudah. Kita sudah gagal sejak konsep ini. Iya. Ya, pertanyaannya perlu nggak sih mereka memboyong anak-anak mereka untuk sekalian sekolah di sini, jadi biar biayanya nggak terlalu bengkak lagi gitu? Perlu dong, perlu banget. Perlu banget. Kenapa? Ya karena kayak materi-materi yang kita sampaikan di video ini kan bakalan lebih mereka dapatkan nanti di universitas perguruan tinggi yang ada di sini, sekolah-sekolah yang ada di sini. Ya gitu kan? Ya. Menurutku begitu sih. Kayak semisal kayak gini mas, pelajaran PPKN masih ada kan? Keluarga negaraan. Ya, keluarga negaraan masih ada kan. Nah, otomatis kan guru yang di Jawa mungkin mengajarkan bagaimana memberikan contoh tata krama di Jawa kan. Nah, kalau guru-guru di sini kan otomatis dia bakalan mencontohkan beberapa hal gitu kan, tingkah laku yang sopan itu bagaimana sih di kehidupan sini kan beda ya. Orang-orang Kaltim sopan nggak? Sopan. Indikatornya? Indikatornya karena aku nggak pernah ke Jawa, jadi aku tuh nggak punya perbandingannya signifikan gitu kalau di sana itu jahat, gitu. Tapi setelah aku mendatangi beberapa tempat ya, di Indonesia, bahwa ternyata logat itu tidak menjamin kesopanan. Contoh, ada satu daerah di mana itu bahasanya halus banget. Solo. Enggak, aku nggak mau nyebut nama daerahnya ya. Tapi justru kehidupan di kota tersebut lebih brutal ketimbang di Samarinda yang cenderung lebih kasar logat hariannya. Nah, jadi secara umum sopan. Kalau menurutku sih secara umum kan mayoritas Indonesia orangnya kan memang sopan. Jadi begitu sih aku anggap kayak tadi berangkatnya dari pelajaran PPKN tuh ya. Yeah. Jadi memang sama-sama sopan, tapi kan semua punya kearifannya masing-masing ya. Jadi tetap jawabannya perlulah mereka nanti anaknya mereka nanti disekolahkan di sini gitu kan, karena lebih dekat aja pembelajarannya dengan kearifan lokal yang ada di IKN. Dan sejujurnya dengan kurikulum yang sudah distandarkan nggak terlalu jomblang ya. Kalau sekarang jomblang masih jomblang menurut sekarang. Oke, secara kualitas pendidikan artinya masih 50-50 ya? Ya, masih 50-50. Masih ada opsional untuk menyekolahkan di Kaltim dengan pertimbangan biaya atau tetap menyekolahkan anak di Pulau Jawa dengan pertimbangan kualitas. Itu yang kedua, panduan hidup di IKN baru. Yang ketiga adalah cocok lah sudah. Soal kesopanan. Ini yang penting, kalian wahai para calon penghuni IKN, jangan ngomong gue elu di sini. Itu kan ya orang Betawi itu. Iya. Mungkin di Jakarta itu lumrah ya. Iya. Lumrah. Tapi di sini tuh enggak. Kurang diterima bahasa gue elu tuh sombong. Jatuhnya norak ya. Jatuhnya sombong dan ya. Enggak. Gue biasa aja gue. Enggak masuk dalam pergaulan keseharian di sini. Jadi sebagai gambaran untuk daerah-daerah penyangga IKN di Samarinda, ibu kota provinsi, itu menggunakan aksen Banjar, Kalimantan Selatan. Kutai Kartanegara itu menggunakan logat Kutai. Ini bicara di kantor pemerintahannya ya, bukan di kehidupan sehari-harinya. Lalu di Balikpapan itu cenderung ke Bugis ya kalau nggak salah. Lebih cenderung ke Bugis logatnya. Sulawesi Selatan. TPU sama.
penggabungan Bugis dan Pasir kan? Iya. Atau gimana sih, aku kurang Sulawesi bang, banyak di kan. Sulawesi di sini juga. Karena gini, kan di BPM ada 4 kecamatan. Itu beda-beda tuh, karakteristik bahasanya tuh udah beda. Iya. Jadi kayak misalnya kecamatan Penajen ya cenderungnya gitu Sulawesi. Kayak sebesar Babulu, Jawa. Waru Jawa. Jawa. Kalau Waru itu ya Pasir masih ada. Oke. Gitu lah. Jadi sangat Beda. penting untuk tidak membawa logat Jakarta ke sini kalau mau diterima di masyarakat. Bukan berarti kita anti Ya, budaya. kita bineka juga. Iya, cuma ini saran saja supaya tidak dicap sombong, karena kan di mana langit dihijau, di situ bumi dijunjung. Sakitin orangnya. Benerin dong. Ya bener. Benerin dong. Di mana bumi dipijak? Konsep lawak begitu. Harus ada yang salah Belum dulu. dapet istrinya gitu. Terus. Ketahuan banget kita Ini jarang konten ngobrol. berdua, ini kan konten kedua kita berdua. Iya. Ya kan? Mas, tapi jadi akhirnya aku nggak cocok aja Mas kalau sampai bilang di sini nih pendidikan itu udah ini ya, sudah nggak gratis. Sedangkan aku tadi kan masih berat. Iya, maksudnya biaya SPP udah gratis kan. Iya, Jelas. SPP Cuma gratis. kan Tapi kan biaya pendidikan kan nggak cuma SPP doang. iya, dan itu normal. Nah, iya. Iya kan, masa semuanya gratis? Mhm. Kan nggak masuk akal juga buat keuangan pemerintah kan. Lebih baik uangnya dikorupsi. Parah orangnya. Mas korupsi itu nggak salah korupsi. Oke, kita udah dapat tiga panduan. Tiga Ya. panduan. Yang pertama, cukup tidak cukupnya gaji kalian tergantung tingkat Bersyukur. kereligiusannya ya. Kereligiusan, Yang ya. kedua, untuk pendidikan kalian bisa memilih kepentingannya biaya atau kualitas. Kita tidak Tapi kalau saat ini loh Mas ya kualitas tuh, karena tidak menutup kemungkinan kan sekarang udah banyak yang ngincer tuh. Ya misalnya pendidikan sini kan sekolah-sekolah dari luar tuh udah mulai kayaknya tapi kalau untuk perguruan tinggi Unmul masih oke. Iya, kan ada juga ya UIP ada juga baru. Kan Universitas Islam Penajam. Iya. Religius banget dan penajam banget. Iya. Semangat. Nah, oke. Terus selanjutnya apa lagi ya? Tadi ada 3, kan ada 2 disebutin. Oh ya, yang ketiga jangan membawa budaya Oh ya, jangan melawan Jakarta ke sini. Serius ini serius. Terus, Di Samarinda kalau untuk tataran pemerintahan itu kalau kata ganti aku atau gue itu adalah aku atau ulun atau unda. Untuk yang paling sopan unda. Untuk kamu adalah Ikam. kamu, ikam, dan pian. Kayak Oh. gitu, teman-teman. Kalau di Kutai, kalau di Kukar, Apa ya? pokoknya kalau nggak salah ya, kamu tuh Sida. Sida ya, Sida. Oke. Jadi disesuaikan aja. Nah, ini nanti bingung di IKN baru nanti penggabungan budayanya apa masih bingung, tapi rasa-rasanya tidak akan terlalu jauh dari dari Banjar, Kutai atau Jauh. Sulawesi. Loh, tapi di sepatu saat ini tuh Mas, Hmm. Jawa. Jawa atau Jawa. Ada 4 perpaduan budaya yang mungkin dipakai. Sepatu hari ini ya. Dan itu tidak ada Jakarta di salah satunya. Itu sebagai informasi ya, Sepaku itu Sepaku ya, Hmm. itu kan dulunya itu daerah transmigran di zaman Orde Baru lah. Itu kan tahun sekitar 80-an itu kan transnya dari Jawa. Jadi kebanyakan memang yang akhirnya beranak pinak di sana itu menemukan habitatnya ya kebanyakan orang Jawa. Kebanyakan ya, akhir kesini-sini baru banyak yang lainnya tuh. Oke. Selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan Seksual. Nggak ada prostitusi di sini kan, kalau Jakarta banget. prostitusi ada guys, ada juga. Ada juga sini, Ada dong. tapi nggak berbasis syariah. Ada kan? Prostitusi berbasis syariah ada dong harusnya. Jadi Kan tinggal dapat label aja. kalau di Samarinda masih ada prostitusi, lokalisasi juga. Prostitusi dan lokalisasi beda loh. Apa bedanya? Lokalisasi kan ada campnya, Oh iya. bertempat di satu komplek gitu kan. Kalau prostitusi kan biasanya di pinggir jalan. Oh. Ya, jadi sebaiknya hindari prostitusi guys. Lebih baik lokalisasi. Kalau mau nakal. Iya. Nggak usah angka sih. Ya kan Ngocok aja, ngocok. kalian harus religius. Iya. Ya. Untuk lokalisasi sih kalau Lokalisasi. dengar-dengar kata teman ya masih mending di Jakarta. Iya.
Kalau bisa yang begitu tuh jangan ditransfer secara kualitas ataupun harga. Iya maksudnya, udah kan kabar sih gitu juga. Sampai by the way pernah ke Jakarta? Pernah beberapa kali. Apa waktu itu agendanya? Rata-rata Bukan lokalisasi kan? bukan dong, yang pertama kerjaan, yang kedua, yang ketiga itu transit ke Jawa Barat, Oh gitu. liburan. Nggak pernah ya. Aku tuh bersyukurnya aja, maksudnya walaupun aku nggak pernah, aku juga nggak terlaksa amat mas. Karena media TV kita itu kan 80% memberitakan Jakarta tuh. Jakarta banget itu kan, walaupun katanya judulnya aja nasional, tapi Jakarta banget. Ya, Tapi ya paling tidak ya udahlah ambil hikmahnya aja. Jadi orang-orang yang nggak pernah kesana termasuk aku tuh, aku tetap dapat kabar nggak penting sekalipun itu nggak penting pun diberitakan di TV nasional kita kan. Nah, selanjutnya Jos. untuk kalian jangan kaget nanti ketika tinggal di sini kalian akan menemui yang namanya jaringan lemot. Ya. Ya kan, di Penajam misalkan itu banyak sekali masih daerah blank spot termasuk di tempat hari ini kita berdiri. ya. Jadi dan di Kukar juga beberapa masih, bahkan Samarinda sebagai ibu kota provinsi ada satu kelurahan yang masih blank spot gitu. Jadi ada sih yang sudah 4G atau 5G, cuma jangan kaget kalau tiba-tiba nanti kekuatan jaringannya kurang secepat itu. Itu yang keempat. Poin penting ya. Kalau Tapi Mas lokalisasi gini tadi kan? yang betul. Masih ada lagi kayak emang? Hah? Masih ada lagi nggak? Masih dong. Apa? Lagi. Dan jangan ditanya, lupa aku tadi. Apa sampai mau ngomong apa sih? Aku mau ngomong gini, maksudnya yang kita sebutkan dari tadi itu kan ya kalau yang budaya oke lah. Kalau sinyal ini kan bisa jadi pas IKN nanti pindah itu mungkin itu kan bukan hal yang tidak bisa diperbaiki ya. Iya. Kan IKN juga pindahnya kan nggak kayak pindah rumah. Enggak, ini masih Itu bisa jadi nanti udah bagus. Kalau di komplek mereka mungkin bagus, di komplek IKN baru. Tapi kan mereka pasti bakal bepergian juga ke Penajam, bakal ke Samarinda juga, bakal ke Balikpapan, di Kukar, misalkan sebagai daerah penyangga. Ya, jadi kalian jangan kaget terus norak ketika nanti jaringannya lemot. Dan di sini kalau mati listrik 1 jam 2 jam itu ya sudah lah gitu. Biasa aja. Karena gitu. yang rame ya blank spot sehari di sini loh. Ini di kampung ini kayaknya belum 1 dekade kayaknya dapat listrik. Ya. Jadi kalau kalian nanti mendapati mati listrik yang 4 jam 5 jam, nggak usah terlalu dihebohkan di Twitter. Ya. Itu panduan penting, jangan hidup alay di sini. Iya kan, biasakan bahwa kaltim ini memang tidak dianak emaskan sejak lama. Mas, ntar dulu. Iya. Konsepnya IKN baru tuh apa sih? Forest. Ada Forest dua kan, kan? Smart City sama Forest City kan. Ya, forest. Nah, forest itu kan hutan ya. Nah, berarti harusnya memang nggak ada sinyal di situ, kan hutan. nggak dong. Loh iya dong, harusnya Kan kan. ada Smart City-nya. Oh iya. Iya kan. Nah, bicara tentang Forest City, kalian bisa membawa mobil dengan ukuran lebih besar ke sini karena di daerah-daerah Samarinda atau Balikpapan yang populasinya sangat padat masih sangat oke untuk pengendara mobil. Kemacetannya nggak seperti di Jakarta, apalagi nanti di IKN baru rasanya bakal lebih lengang. Boleh merencanakan membeli mobil C7 sejak sekarang. Kan promosi mobil. Enggak, itu kan C7 mobil apaan sih? ya maksudnya yang 3 deret. Oh. Kan misalkan kalau nggak tahu mobil C7 kan. kayak C7 itu jenis mobil atau merek mobil? Sit. Oh, C7. Alah. Ora. Oke, lanjut Mas. Orang kampung, ya kampung baru menjadi norak seperti ini lebih masuk akal ya. Nah, maksudnya gini, orang-orang model kayak gini tuh nanti kalian juga banyak temuin di sini. Betul, jangan kaget terus nggak usah merasa so edgy di sini. Iya. Kalian harus Nggak kepake. menyesuaikan. Kita bukan merendahkan kualitas SDM di Kaltim. Mau kan Cuma orang-orang seperti dia ada beberapa. banyak. Oh iya, si 7 ya. Iya. Maksudnya kursinya 7 kan? Iya, masih sangat memungkinkan di sini guys. Jakarta enggak ya? Udah nggak worth it. Oh, Kalau bisa sepedaan dah. Jalan kaki lebih cepat rasanya. Terus apa lagi? Apa yang bisa kita pandu mereka?
untuk wisata kalau boleh jujur kalian bisa banget explore Kaltim. Jadi nggak perlu keluar daerah untuk berwisata. Di Penajam misalkan yang terdekat itu banyak beberapa pantai ya, karena ini kawasan pesisir. Balikpapan pun sama. Di Samarinda ya masih wisata buatan, wisata kota. Jadi match banget kalau kalian datang ke kota untuk menikmati kotanya ya. Ada di sana ada tempat-tempat makanan khas, ada wisata-wisata buatan dalam kota. Untuk di Kukar rata-rata pantai juga ada komplit ya. Tapi di kawasan intinya Kukar itu ada wisata sungai dan danau. Di Kutai Barat itu banyak sekali air terjun. Ke atas lagi Kutai Timur dan Berau itu gongnya adalah tempat wisata bahari yang nggak kalah lah sama Raja Ampat. Oh iya benar, kalau itu benar mas. Jadi sangat bisa dieksplor. Gimana ya bahasanya? Ya gitulah, nggak perlu lah mikir wisata itu harus ke Bali, ya, benar. Ke Papua, sini aja cukup. Di Tenggarong itu juga kental banget sama wisata budaya mas. Wisata budaya. Budayanya itu kan sampai Tenggarong dan internasional ya. Tenggarong, Penajam dan Pasir masih cukup kental wisata budayanya. Budaya asli Kalimantan ya? Iya, wisata Kutai, Dayak, Pasir. Kalau soal wisata kayaknya Jakarta kayaknya dia punya beda segmen sih ya. Iya. Nah untuk wisata belanja, merek-merek terkenal yang ada di Jakarta sekarang sudah mulai ekspansi ke Balikpapan dan Samarinda. Aku nggak ngikutin mas, jujur aja kalau fashion. Apa sih mas sekarang? Ya misalkan kayak yang paling receh misalkan H&M atau Uniqlo, itu semua udah ada di sini gitu. Oh nggak tahu saya. Jadi apalagi nanti kalau kalian sudah berbondong-bondong ke sini, aku rasa semua brand-brand itu bakal masuk. Iya pasti ke Kaltim. ikut ya kan? Jadi wisata belanja cukup lah di Kaltim saja, nggak perlu naik pesawat ke Jakarta sekedar berbelanja di mall. Aku nggak tahu sih kalau merek mas ini aus singlet Koja Indomaret, Pak Indomaret. Ada tapi ada di sini itu lumayan udah nyaman kok dipakai di selangkangan. Serius ini serius. Iya. Tahu. Gitu sih. Apalagi ya? Kalau soal paras, ya karena pasti menemukan paras yang berbeda di sini dan cakep. Ini panduan itu bisa kan? Kan bisa aja dong kesini mereka belum punya jodoh. Iya kan? Kalau suku-suku asli Kaltim cenderung mantap. Cakep. Makanya aku punya kalau standarnya cantik itu adalah putih ya. Ya Indonesia kan brand make up kan membentuknya seperti itu ya dulu ya atau sekarang ya. Jadi ya banyak. Jadi seperti itu. Dan suku-suku lain pun sudah lama berdatangan dan tinggal dan membesarkan populasi di sini. Istri sampai orang apa? Suku Jawa. Orang dari Jawa. Habis ngagung-ngagungkan. Aku dong, istri orang Jawa Barat. Jawa Barat nggak mau disebut Jawa. Nah, jadi bukan mau ngomong nyesel ya gitu kalau nyesel sih. Enggak, tadi kan kita ngomongin paras, kita kan harus mendukung argumentasi itu kan. Jadi ya banyak sih. Jadi banyak yang cakep lah. Banyak yang cakep lah. Kita aja nggak dapet. Terus apa lagi ya tadi ya? Pendidikan udah. Soal mistis. Jakarta ada mistis itu nggak sih? Kurang tahu ya. Cuma memang sini ada beberapa kebudayaan yang kalian percaya atau tidak percaya itu adalah hak. Tapi menghormati dan tidak itu harus diperdebatkan sebenarnya. Misalkan di sini ada yang namanya kepuhunan. Jadi kepuhunan itu adalah ketika ada orang yang menawarkan makanan atau sesuatu kepada kalian menolak, itu dipercaya kalian akan kecelakaan atau apapun lah gitu ya. Jakarta nggak ada itu. Kayaknya nggak ada sih. Kaltim punya deh. Nah kalau soal itu sebenarnya larinya masih, kalau aku pribadi jujur aku nggak percaya. Bahkan untuk kebanyakan hal-hal mistis di budaya Jawa aja di sukuku aku nggak percaya gitu. Cuma tetap harus menghormati ya. Kalau dikasih makanan ya boleh lah diterima lah, itu kan sebagai bentuk keramahan juga ya. Sopan santun.
Makanan apa dulu sih yang dikasih? Hah? Makanan apa? Ya apapun gitu kan. Sering kan misalkan ada Icip dulu, kopi dulu atau apa? ditawarin minum kah atau apa gitu. Tapi apapun itu selama tidak terlalu dipercaya, juga tingkat kemistisannya juga berbeda sih ketimbang yang dipercaya. Lalu tentang ketakutan dengan suku-suku asli Kaltim. Oh iya, itu penting tuh. Itu penting untuk diklarifikasi bahwa sekarang suku-suku Kaltim, asli Kaltim juga sudah modern ya. Iya, modern banget Sudah lah. modern banget. Memang ada beberapa wilayah yang masih memegang erat kebudayaannya. Di beberapa pedalaman masih ada yang menjaga, ya itu yang masih sangat ketat sekali misalnya. Tapi nggak bisa dibilang mereka tidak modern karena mereka mampu hidup berdampingan dengan Betul, hanya mereka untuk di lingkungan menjaga mereka, ini aja mereka. di lingkungan mereka menjaga sekali. Biar nggak punah. Ya. Kan isu besar juga tuh di Jakarta ya bahwa ya kan, Dan di sini tidak ada suku Betawi pemakan hilang. orang. Dulu ada. Dulu kan. Dulu ada. Tapi bicara sekarang kan sudah enggak. Sudah enggak ada. Kalaupun terkejadian kan nggak usah kaget. Enggak sih, enggak. Serius enggak. Aku selama tinggal di sini belum pernah melihat langsung lah hal-hal kayak gitu. Jadi banyak mistis-mistis yang tidak perlu lah sebenarnya. Hanya Yang perlu diketahui aja. banyak yang tersiar di Pulau Jawa tapi sebenarnya itu cuma hoax gitu kan, dibesar-besarkan. Kayak gitu. Terus apa lagi? Dan Kalau tingkat kriminalitas mungkin kriminalitas ya Samarinda kurang lebih Jakarta. serius ya? Iya. Metro kan, sama-sama metro. Iya. Oh iya. Iya. Oh itu indikatornya begitu ya? Iya, semakin tinggi tingkat populasi, kriminalitas pasti semakin tinggi. Oke. Tapi- Nggak ada hubungan sama ibu kota atau enggaknya ya? Iya. Secara langsung nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Kalau tapi ini harusnya nggak jadi kekhawatiran sih. Misalkan gini, di beberapa daerah, misalkan di Kota Timur atau di Penajam tempat tinggalku, itu misalkan orang naruh helm di sepeda motor atau bahkan naruh kunci di sepeda motor itu masih aman. Tapi di Balikpapan atau Samarinda itu sudah sangat Habis. tidak aman. Ya udah selesai. Naruh helm jelek aja di motor, Hilang. itu bisa lenyap. Hilang. Itu panduan. Tapi bersyukurnya masih bisa ditemukan lagi kalau kalian kehilangan. Tapi di tempat penjualan barang loak Iya. masih bisa dicari lah. Jadi gitu, untuk tingkat kriminalitas kalau di daerah penyangganya, khusus di Balikpapan Samarinda tuh masih cukup tinggi itu. Tetap harus waspada. Kalau di BBM enggak. Relatif masih lebih aman lah. Tingkat kriminalitasnya masih cukup rendah. Itu Baru apa ya? gini nih kalau nggak dikonsepkan. Iya, bingung. Tapi sebenarnya banyak lah hal-hal yang beda kali ya dengan ibu kota yang bakal lama itu. Cuma kita aja nggak ingat. Ya. Tapi Intinya, poin-poin besarnya udah kita sampaikan. ya, Oh itu penting sekali untuk pendidikan, kesehatan. kesehatan. Oke lah. Maksud sih? Oke. Oh, rumah sakit di Samarinda ya terkenal lah dia. AWS ya kan? dan RSKD oke. RAPB Gimana ya? Satu Haji Putri Botung. Ya mau gimana lagi? Iya namanya memang, tapi masih- memang kelasnya memang C kan. Iya masih C. Cuma yang A kan sudah ada di Balikpapan dan Samarinda. Maksudnya kalau mau sakit di sini juga masih ada kemungkinan selamat masih besar kok. Nggak di Jakarta ya. Ya dan penting untuk memilih fasilitas kesehatan di BPJS Kesehatan. Karena kalau aku sih rekomendasi ke klinik swasta untuk Kesehatan. fasilitas kesehatan ketimbang di puskesmas misalkan. Nggak bahaya nggak mana ini? Kamu nggak dukung pemerintah bro? Bukan. Tapi itu bentuk kritik. Kalau untuk pekerja ya, kaum pekerja ya, karena puskesmas kan kita tahu jam operasionalnya pagi. Ya. Oh Ya iya. kan kurang cocok untuk pekerja. Iya. Kan calon penghuni IKN baru nanti Iya, mayoritas rata-rata. masih pekerja. Pekerja. Pekerja pemerintahan lagi kayak gitu. Lebih masuk akal untuk ke klinik swasta dan bisa diakses malam hari. Nggak laku BPJS-nya. Hah? BPJS-nya nggak laku. Kalau aku laku banget sih, sering mati. Di swasta Iya, laku BPJS. aku. Oh. Bahkan di rumah sakit ada. Iya. Yang Aku nggak pernah sakit sih mesti ini nggak tahu. Iya. Punya BPJS aku.
Mm-mm. Dan ya itu sih yang terlalu dalam juga ya. Mau kosong bro. Kayaknya itu aja yang perlu kalian tahu dari ibu kota negara yang baru. Catat baik-baik. Tapi sebenarnya ini serius ini ya. Ya cenderung serius. Ini salah satu kota nomor kosong yang serius ya, karena hostnya beda. Iya, dan sudah sekian kalinya sebenarnya dibajak, di-hosting sama orang. Ini beberapa kali sih? Kalau kita berdua ini kedua kalinya. Ya, yang konten ini dibajak. Ada beberapa konten ngomong kosong itu yang nge-host buka orang. Ada 2, 3, 4 kali lah. Aku nggak tahu, padahal nggak ada yang nonton aja, cuma mereka butuh panggung kali ya. Untuk kesenian masih ada guys. Kesenian banyak dong. Kalau untuk band misalkan musik, ya kita harus akui ekosistemnya belum terlalu bagus kalau untuk berkarir di Kaltim. Ya. Tapi kalian bisa melihat itu sebagai potensi. Ya kalau bisa menaklukkan, oke. Masih sama kok di sini maksudnya apa? Selera pendengarannya itu Ya. masih sama kok Blackpink juga. Kalau selera masih kurang lebih lah. Cuma kalau untuk berkarir di bidang musik, kayaknya masih di Pulau Jawa deh. Iya. Jogja, Bandung, Jakarta masih lebih. Karena menurutku Mas, oh iya nggak bisa tidak. Ekosistem kreativitasnya dengan segala hormat ya para seniman di Kaltim masih kurang. Ekosistem, kita bicara ekosistem bukan kualitas seniman. Kalau kualitas seniman kita nggak kalah, sangat tidak kalah. Cuma kalau sudah kita bicara ekosistem apalagi industri itu pendukungnya ranking global masih sekian lah. Ya. Ranking global masih sekian lah. Tapi kalau kalian bisa menaklukkan Kaltim, ya itu yang kami tunggu-tunggu. Masih gaya mungkin. Mas, emang ikan itu sudah banyak lah. Sudah. Sudah paling tidak itu yang perlu garis besarnya kalian perlu pahami kan biar kalian nggak kagok hidup di daerah, maksudnya hidup di ibu kota negara baru. Tapi ngomong-ngomong sebelum itu, emang kalian jadi kan? Jadi, insya Allah jadi. Apa guys? Tiga hal yang membuat sampean berkeyakinan itu jadi. Apa mas? 3 hal ya? Iya. Feeling. Masa sampean itu melandaskan keyakinan sampean berdasarkan perasaan? Feeling itu perasaan tuh? Iya. Emang perasaan sampean tuh apa? Apa yang ada bergejolak apa sih sampai? Iya. Gini loh mas, kalau sudut pandangku memang sangat urgent untuk dipindah. Sejujurnya. Sebelum sampean itu menjelaskan soal urgensitasnya itu, sebenarnya mau tutup ya, tapi nggak usah lanjutin. Karena menurut ini menarik juga. Memindahkan ibu kota dari negara Indonesia dari Jakarta itu menurutku bukan persoalan sepele. Bukan. Karena kerjaan besar malah. Ya, karena Jakarta itu punya histori yang betul-betul nggak bisa digantikan dengan yang lain. Nah, maksudnya itu alasanku itu bukan menjadi alasanku itu bukan apa ya maksudnya gini loh, bukan karena omonganku barusan itu IKN nggak bisa dipindah, bisa gitu loh, tapi paling tidak itu kan berat banget gitu loh. Ya, berat. Kan historinya besar gitu loh, banyak kejadian-kejadian besar, momen-momen besar itu terjadinya di Pulau Jawa ya, Jakarta gitu. Ya. Nah, sedangkan di Kalimantan Timur sendiri itu kan historinya itu masih dangkal gitu nah, dan dibuat gitu, histori itu perlu dibuat kan, supaya bobotnya bisa sama dengan Jakarta. Nah, enggak sih, ini soal itu gimana? Urgensi apa yang sampai maksud tadi? Gitu loh maksudnya. kalau urgensinya lebih ke kebutuhan. Kalau menurut pandanganku ibu kota pusat pemerintahan memang butuh tempat yang lebih lengang, lebih tenang, lebih aman. Oke. Kalau yang ditenang dan lengangkan itu Jakarta aja gimana? Nggak mungkin, di sana sudah tercetak sebagai pusat ekonomi. Oh, tugasnya justru lebih berat. Lebih berat. Karena pusat ekonomi dan industri sangat sulit untuk dipindah ke Kaltim. Memindahkan ibu kota negara, ya bisa lah. Amerika, Australia aja bisa. Ya sih bisa. Kalau saya sih bisa, oke. Tapi kalau pindahnya pindah oke ya. Oke kan tadi kan sudah tutup dulu. Kapannya itu punya prediksi nggak? Oh enggak. Prediksi. Satu hal yang mungkin aku perlu wanti-wanti bahwa yang dipindah itu ibu kota negara loh, pusat pemerintahannya loh, bukan pusat ekonominya. Jadi jangan terlalu latah untuk
berinvestasi besar di sini dulu, apalagi di kawasan impi IKN gitu. Iya kan, parah itu. Jangan. Jangan terlalu mengambang-ambangkan uang tanpa perhitungan matang. Iya. Kalau aku sih gitu saranku sebagai orang sini. Angka mas, sebut mas. Karena berapa tahun kira-kira? Kan feeling. Iya, Nah, aku betul. tanya feeling lagi. Feeling sampean dalam jangka waktu berapa? Kalau rezim selanjutnya masih on the track, masih setuju dengan pemindahan ini, ya 2045-2050 sudah. Feeling sampean rezim ke depan masih on the track enggak? Kayaknya masih. Oh iya masih. Iya benar sih. Kalau berdasarkan administrasi ya harusnya masih. Apalagi kalau sampai itu nanti betul-betul jadi ketetapan undang-undang ya. Kan saat ini kita ambil ini kan belum jadi ketetapan tuh undang-undang. Cuma kan dinamikanya sudah terus berprogres. Kan sebenarnya kan penolakan itu banyak loh, mas. Banyak gitu. Ya kan Mau datang dari sini. pemindahan dan penolakan kan sama-sama politis Ya. aja sih. Jadi sampean maksudnya menyambut baik atau menyambut biasa aja? Awalnya aku skeptis. Soal ibu kota nih. Iya. Oke. Tapi setelah aku megang halaman ibu kota, iya ya. Setelah digali-gali, Seksi, ya. aku nggak bisa bilang kenapanya sih, karena ini nggak bagus diumbar, cuma ya. Tapi yang jelas Aku kalau mendukung. iya, di sini warga Penajam sini juga warga PPU ya banyak juga yang mendukung. Maksudnya Oh ya, euforia dia dengan aku lupa tadi. Jangan menganggap orang Kaltim itu kaya-kaya ya, seperti yang kalian anggap. dia jauh. Cuma memang kurrensinya aja beda. Kita biasa aja, cuma memang ada beberapa crazy rich di sini. Jadi Samarinda, Haji Sasa. Ya, ya. Aku Udah capek aku. Nah, jadi itulah aku yang nutup kan. Sampai yang buka sampai dalam bertanggung jawab untuk menutup. Jadi pesanku begini. Apa tadi ya? Ntar dulu. Pesanku itu gini. Ini ada idiom pada zaman setelah itu begini, Mas. Setelah ada pengumuman isu IKN itu gini. Kita itu nggak sempat pergi ke ibu kota, ibu kotanya datangin kita. Gini, jadi sebenarnya itu euforia, senang mereka ibu kota itu datangin mereka. Oke mas, itu mas. Ya, kalau untuk warga Kaltim harus dibalik sih perspektifnya. Jangan euforianya jangan karena ibu kota pindah ke sini dan kita menjadi terkenal atau apapun. Tapi gimana kalian mengambil celah dari perpindahan ini? Iya, Iya kan? betul mas. Manfaatin. Oke. Udah. Sampai tutupnya, aku kan narasumber nih. Jadi sampai narasumber, terima kasih mas sudah datang gitu harusnya mas. Narasumber datangnya tadi datang nah. Ya udah. Video ini saya tutup. Assalamualaikum.